Hai semuanya, Assalamualaikum, apa kabar? Semoga semua dalam keadaan sehat. Hari ini aku, Ratri Oktaviani, mau bikin cemilan yang juga bisa dijadikan ide jualan. Mau tahu gimana dan apa aja bahannya? Yuk simak videonya sampai selesai. Oke, langsung aja kita mulai. Pertama-tama kita siapkan dulu air panas secukupnya. Kemudian masukkan 1 keping bihun jagung, mereknya terserah teman-teman semua. Nah, selanjutnya kita benarkan dulu posisi bihunnya supaya semua bagian dari bihun ini terendam dengan air panasnya. Kemudian ini kita diamkan dulu beberapa saat sampai mengembang seperti ini ya teman-teman. Kalau bihunnya sudah mengembang sempurna seperti ini, kemudian bisa kita buang dulu airnya dan kita tiriskan. Oke, setelah ditiriskan kemudian siapkan gunting yang bersih dan kita akan potong kecil-kecil bihunnya. Jadi nanti supaya ukurannya tidak terlalu panjang, makanya kita potong-potong seperti ini. Kalau sudah, ini bisa kita sisihkan dulu ya teman-teman. Masuk ke tahap selanjutnya, siapkan mangkok bersih, kemudian masukkan 5 buah tahu putih. Kalau ditimbang ukurannya sekitar 300 gram. Kemudian ini akan kita haluskan, boleh di blender, di chopper, ataupun diulek manual seperti ini. Pokoknya teksturnya sampai halus ya teman-teman. Dan kalau sudah halus, kemudian kita akan masukkan bahan yang selanjutnya, yaitu bihun. Ini bihun yang tadi sudah kita rebus dan kita potong-potong. Kemudian di sini aku juga sudah siapkan 1 buah wortel yang sudah dicuci bersih lalu diserut. 2 batang daun bawang yang sudah diiris tipis-tipis. 6 buah cabai merah yang sudah dipotong cincang. Untuk banyaknya cabai ini bisa disesuaikan dengan selera teman-teman ya. Tambahkan juga dengan 7 sendok makan tepung terigu. Lalu kita tambahkan seasoning. Di sini ada setengah sendok teh kaldu bubuk, setengah sendok teh garam, dan juga ada 1/4 sendok teh lada bubuk. Kemudian kita masukkan 1 butir telur. Lalu kita akan aduk semua bahan ini sampai benar-benar tercampur rata ya teman-teman. Boleh pakai spatula atau boleh juga pakai tangan, terserah teman-teman aja senyamannya. Nah, setelah tercampur rata seperti ini, selanjutnya boleh dikoreksi dulu rasanya. Jadi tadi kebetulan kurang sedikit gurih, jadi aku tambahkan sedikit lagi garam dan juga kaldu bubuknya. Jadi nanti disesuaikan dengan selera teman-teman semua ya. Dan kalau rasanya sudah enak, sudah pas, selanjutnya ini kita sisihkan dulu sebentar karena kita akan siapkan loyangnya. Untuk loyangnya di sini aku pakai ukuran 18x18, tapi aku rasa lebih pas pakai ukuran 16x16 ya teman-teman. Kemudian supaya tidak lengket, loyangnya ini akan kita olesi sedikit dengan minyak sampai merata. Dan kalau sudah, bisa dibantu alasi lagi dengan daun pisang, tapi kalau nggak ada juga nggak apa-apa ya teman-teman. Dan di atas daun pisang ini aku olesi lagi dengan minyak secukupnya. Oke, ini loyangnya sudah siap. Kemudian selanjutnya kita akan masukkan adonan bihun tahu tadi yang sudah kita campur dan sudah kita koreksi rasanya. Kita masukkan semuanya seperti ini. Lalu kita akan ratakan, kemudian kita padatkan sampai semua bagian loyangnya terpenuhi tanpa ada rongga sekecil apapun ya teman-teman. Jadi diratakan saja menggunakan spatula seperti yang ada di video. Nah, kurang lebih hasilnya seperti itu, jadi benar-benar padat dan rata supaya nanti hasil potongannya bisa lebih rapi ya. Nah, ini sudah siap. Selanjutnya kita akan kukus ya teman-teman. Kalau bisa dilihat dari dekat hasilnya seperti ini. Jadi benar-benar rata, cantik banget ya sebelum dikukus warnanya. Oke, lanjut kita akan siapkan panci yang sudah berisi air dan airnya sudah mendidih beruap banyak. Kita masukkan loyang yang sudah berisi adonan. Tutup dan kita akan kukus selama kurang lebih 30 menit menggunakan api sedang. Kalau pancinya tutupnya datar, lebih baik dialasi dengan kain bersih supaya uap airnya tidak menetes ke atas adonan ya teman-teman. Nah, ini setelah 30 menit dikukus, adonannya sudah mulai matang dan ini akan kita angkat lalu kita diamkan dulu sampai nanti adonannya lebih padat dan lebih set. Nggak usah lama-lama, kurang lebih sekitar 5-10 menit didinginkan, dia sudah set ya teman-teman. Nah, kalau sudah dingin, kemudian kita akan keluarkan dari loyang. Kita bantu sisir bagian pinggir-pinggirnya supaya nanti bisa lebih mudah dikeluarkan ya.
Nah, ini kita keluarkan dari loyang, bagian bawahnya seperti ini hasil penampakannya. Dan kita ambil dulu daun pisangnya. Kalau sudah, bisa dipotong-potong sesuai dengan selera. Nah, kali ini aku akan bagi menjadi 4 bagian besar. Pakai pisaunya yang lumayan tajam ya teman-teman, supaya nanti bisa lebih mudah saat proses pemotongan. Kalau sudah dibagi 4 seperti ini, selanjutnya di sisi yang satunya kita akan bagi lagi sesuai dengan selera, tapi di sini aku bagi lagi menjadi 4 bagian sama besarnya seperti ini. Oke, sekarang sudah selesai dipotong-potong, hasilnya cantik banget, potongannya sama besarnya, dan kalau dilihat dari dekat hasilnya seperti ini, cantik ya teman-teman. Nah, kalau untuk disimpan sebagai frozen food, teman-teman bisa masukkan ke dalam wadah yang kedap udara. Kita susun saja seperti ini, terus nanti ditutup dan bisa dimasukkan ke freezer ya teman-teman. Kalau aku sih nggak nyampe 2 hari sudah habis, karena memang rasanya seenak itu buat cemilan juga buat makan bareng. Oke, selanjutnya kita akan goreng. Siapkan dulu minyak yang sudah panas dan masukkan potongan dari bihun tahunya secukupnya saja. Kita akan masak menggunakan api sedang sampai nanti warnanya kecoklatan atau golden brown ya teman-teman. Jangan lupa untuk sesekali dipindah-pindah seperti ini. Nah, kalau di satu sisinya sudah golden brown, kita balik. Ini kita gorengnya cukup 1 kali balik saja supaya tidak begitu menyerap minyak ya. Kita balik semuanya supaya nanti matangnya bisa lebih merata. Kemudian dimasak lagi semuanya sampai warnanya golden brown. Kalau sudah golden brown di bagian kedua sisinya, kemudian ini bisa kita angkat. Jangan kelamaan karena nanti warnanya bisa berubah menjadi kecoklatan ya teman-teman, jadinya kurang cantik. Nah, kurang lebih warna golden brownnya seperti ini, jadi kuning keemasan. Kalau sudah ini kita angkat, lalu kita tiriskan. Oh iya, buat teman-teman yang baru aja mampir ke channel YouTube aku, minta tolong subscribe-nya dan juga nyalakan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan video terbaru dari aku lainnya. Terima kasih. Dan udah deh, jadi ini dia hasilnya, snack yang bisa dijadikan sebagai cemilan, bisa dijadikan sebagai lauk makan juga. Hasilnya sudah jadi. Kalau misalnya teman-teman mau dijadikan ide jualan, bisa dikemas menggunakan mika yang seperti ini atau nanti disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman semua ya. Tambahkan dengan potongan cabai di bagian atasnya, hasilnya jadi lebih manis dan lebih cantik ya teman-teman. Nah, di bagian kemasannya juga silahkan letakkan stiker seperti ini supaya menambah nilai jualnya. Oke, sekarang waktunya kita lihat dari dekat seperti apa sih hasilnya. Kurang lebih hasilnya seperti ini ya teman-teman, jadi warnanya cantik banget, kuning keemasan, dan di bagian dalamnya dia masih tetap lembut. Tekstur dari mie-nya dan juga tahunya terasa sekali, gurihnya pas banget. Kalau misalnya teman-teman mau dijadikan ide jualan, bisa ditambahkan dengan saus sasetan. Oke teman-teman, sekian dulu video kali ini. Selamat mencoba, semoga berhasil dan semoga suka. Terima kasih udah nonton videoku sampai akhir. Wassalamualaikum, bye. Jangan lupa like, share, dan subscribe.